Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin, para asatidz yang dirahmati Allah, para hadirin jamaah yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa ngaji bersama, bermajelis bersama, beriktikaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam mari kita sajikan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai praktek sholat, yang mana pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang duduk di antara dua sujud. Kemudian juga telah membahas tentang duduk istirahat, dan juga tentang bagaimana bangkitnya seseorang dari rakaat pertama, dari sujud rakaat pertama menuju berdiri rakaat kedua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait rakaat kedua. Apa saja yang kemudian beda dan seterusnya, insya Allah akan kita bahas. Pertama, disebutkan oleh Imam An-Nawawi, idza qumta ila shalah, di dalam suatu hadis, idza qumta ila shalah, ketika kamu berdiri untuk sholat, fakabbir, maka mengucapkanlah takbir, tsumma qra' ma tayassara ma'al Quran, kemudian bacalah yang mudah dari Al-Quran, tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuk sampai sempurna atau sampai tumainah di dalam rukuknya, tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangkitlah, i'tidallah sampai lurus, tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sampai tumainah di dalam sujud, tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkitlah untuk duduk sampai tumainah, tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud lagi sampai kemudian tumainah di dalamnya, tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha, kemudian lakukanlah hal yang sama di sholatmu. Artinya antara rakaat pertama, kedua, ketiga, dan keempat secara garis besar tidak ada yang berbeda, semuanya kurang lebih sama. Tapi memang nanti ada beberapa aturan yang sedikit berbeda, baik teknisnya, karena memang di rakaat pertama ada takbiratul ihram, di rakaat kedua tidak ada takbiratul ihram. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Pertama, tidak perlu ada niat lagi di rakaat kedua ini, karena memang niat sholat itu hanya dilakukan satu kali ketika takbiratul ihram, dan itu sudah cukup. Setelah itu kemudian pikiran kita kemana-mana sudah tidak masalah. Bukan tidak masalah ya, itu masalah juga, tapi maksudnya secara hukum tidak akan menyebabkan sholat kita jadi batal. Yang penting tidak yakti bi munafihi, yang penting tidak datang dengan niat yang berlawanan dengan niat awal. Niat awal mau sholat, kemudian di tengah-tengah kok kayaknya mendung ya, apa saya akan jemuran dulu misalnya. Nah, itu yang akan jadi masalah. Tapi kalau kemudian tidak datang dengan niat yang bisa membatalkan niat yang awal, maka insya Allah aman, meskipun hati ini atau mungkin pikiran ini kemana-mana. Bahkan mungkin rakaat kedua juga lupa kalau dirinya sedang sholat, saking khusyuknya, saking khusyuknya atau saking gak khusyuknya gitu ya, pokoknya sampai lupa kalau dirinya sedang sholat, atau saking ngantuknya ketika kemudian sholat subuh begitu, imamnya bacanya lumayan panjang misalnya, itu pun bacaannya gak dikenal misalnya oleh kita, akhirnya ngantuk sekali, udah sampai kuliah-kuliah kemana-mana gitu ya, sudah agak mimpi
terjadi begitu, dan itu tidak membatalkan sholat meskipun dirinya sendiri agak lupa bahwa dirinya sedang sholat. Yang penting tidak niat membatalkan sholat. Kurang lebih seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak disunnahkan untuk membaca doa iftitah lagi atau istiftah lagi. Tidak disunnahkan membaca hal itu. Bahkan dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwasanya meskipun di rakaat pertama dia lupa, rakaat pertama dia lupa iftitah, rakaat kedua diqadha atau tidak? Tidak. Atau mungkin dia masuk ke rakaat pertama itu dalam kondisi imam sudah rukuk. Kan tentu kita tidak iftitah, Allahu Akbar langsung rukuk, Allahu Akbar langsung rukuk. Dan iftitah, apakah rakaat kedua perlu iftitah? Tidak. Momentumnya sudah hilang. Iftitah hanya setelah takbiratul ihram dan setelah berdiri dan dalam kondisi berdiri. Artinya kalau setelah takbiratul ihram langsung rukuk ya selesai, tidak pakai iftitah. Tapi dalam mazhab Hambali iftitah ini bisa diqadha di rakaat kedua jika lupa atau belum melaksanakan iftitah di rakaat pertama karena teknis. Misalnya karena Allahu Akbar langsung rukuk. Kan secara teknis memang ya tidak usah iftitah untuk yang ini, tapi karena belum rakaat kedua silakan untuk diqadha. Nah, ini dalam mazhab Hambali masih disunnahkan untuk mengqadha, tapi kalau Syafi'i sudah tidak ada kesunahan untuk mengqadha. Kemudian yang berikutnya, melakukan takbir intiqal. Takbir yang diucapkan oleh seseorang untuk rakaat kedua ini namanya takbir intiqal, yaitu takbir perpindahan dari sujud menuju rakaat kedua, dan itu hukumnya adalah sunnah menurut jumhur ulama. Meskipun menurut mazhab Hambali hukumnya wajib. Wajib itu apa? Wajib itu kalau ditinggalkan secara sengaja sholatnya batal. Tapi kalau ditinggalkan karena lupa maka tetap sah sholatnya. Itu bedanya wajib dengan rukun. Sama kayak wajib haji sama rukun haji. Rukun haji tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Wukuf di Arafah kondisi apapun harus dikerjakan. Tidak dapat wukuf selesai, nggak bisa haji. Tapi kalau Mina, Musdalifah, Jamarot itu semuanya adalah wajib. Kalau ketinggalan masih mungkin sah, tapi nanti ada penggantinya, ada hukumannya, kurang lebih seperti itu. Nah, takbir intiqalat itu semuanya sunnah kalau dalam jumhur ulama. Yang wajib bacaan takbir cuma takbiratul ihram pas pertama kali, sisanya semuanya sunnah. Takbir intiqal ini disunnahkan untuk dibaca oleh imam ataupun makmum. Kita sebagai makmum pun itu disunnahkan untuk membaca takbir intiqal. Ya misalnya imam Allahu Akbar menuju rakaat kedua, kita pun bangkit sambil Allahu Akbar. Tentu dengan suara yang pelan, jangan balapan ya, jangan kencang-kencangan dengan yang lainnya. Baik. Dan kapan mulai takbir? Mulai takbir intiqal ini adalah sejak bangkit dari sujud. Ya. Sejak bangkit kepalanya diangkat dari sujud itu sudah baca Allahu Akbar sampai berdiri sempurna. Oke, kalau dia seorang makmum maka ya sebaiknya nunggu imam sampai beres. Minimal nunggu imam sampai mulai. Imam sudah mulai baru kita mulai. Kalau bareng maka makruh. Kalau lebih dulu maka bisa jadi haram. Kalau tanpa alasan. Oke, tapi tetap sah meskipun haram tapi tetap sah. Ya, meskipun haram tapi tetap sah karena haram dan sah itu dua hal yang berbeda. Ya, kayak sekarang lagi ngomongin haji, gimana kalau haji kok pakai visa ziarah misalnya. Itu sah tidak? Sah. Yang penting rukunnya terpenuhi, wajibnya terpenuhi, sah. Tapi halal atau haram, nah ini bisa jadi haram. Kenapa? Karena zalim. Zalim kepada siapa? Kepada orang-orang yang ngantri 15 tahun, sekian tahun segala macam. Tiba-tiba dia bypass, langsung potong. Itu ibaratnya kayak kita ngantri di tol gitu Pak ya. Ya tiba-tiba ada yang dari kanan gitu kan, langsung potong di kiri gitu. Nah, kurang lebih bisa dikatakan demikian. Hajinya sah, tetapi bisa jadi dia berdosa. Kenapa? Karena ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, kok dia langgar. Ada kesepakatan bersama yang dia langgar.
sama halnya kayak ini. Di pasar ada orang jualan bukan di kiosnya tapi di parkiran depan, dia gelar terpal langsung dagang di sini. Yang mana harusnya di situ tidak boleh. Jual beli kepada mereka sah atau tidak? Sah. Tapi kira-kira ada sesuatu yang dilanggar nggak sama dia? Ada. Apa? Yaitu dia itu menzalimi orang-orang yang sudah taat aturan di dalam. Orang di dalam itu udah beli kios, sudah bayar retribusi, sudah bayar pajak, kok kalah sama orang yang tinggal gelar? Pasti Pak, harga sayur yang di dalam, yang pakai kios perlu sewa, perlu itu, kemungkinan harganya lebih mahal dibandingkan yang cuma gelar terpal begitu saja. Yang retribusinya kemana itu? Itu nggak ada retribusi, itu bayarnya ke preman aja itu biasanya. Nah, zalimnya di situ. Zalim kepada orang-orang yang kemudian sudah mau diatur, kok nggak mau diatur? Nah ini biasanya kemudian mengatasnamakan kami ini orang kecil, kalau kami nggak boleh kayak gini nanti gimana dan seterusnya. Nah, kezaliman itu tidak selalu datang dari orang besar, tidak selalu datang dari orang yang lebih kuat, yang lebih kaya. Orang udah kecil zalim itu bahaya sekali dengan mengatasnamakan kecilnya. Jadi ini juga satu hal yang perlu kita sadari. Oke, kalau melihat dari kasihan mungkin kita kasihan, tapi melihat dari hukum ini salah. Ini salah yang model seperti ini. Ya, tapi kami orang kecil gimana? Ya silakan cari yang lain. Ya, tapi karena memang itu sudah menjadi umum bahwa di Indonesia sudah menjadi satu hal yang lumrah. Jadi kita pun ya beli sayur dulu, udahlah di sini aja, ngapain masuk udah parkir lah apa segala macam, repot di sini saja. Nah, akhirnya dia memotong rezeki atau memotong pelanggan buat yang tidak. Ini kan kasihan, yang di dalam udah tertib, udah ini itu segala macam, kalah sama yang cuma modal seperti itu. Ini salah satu bentuk kezaliman yang mungkin jarang disadari, dan itu adalah sebuah kezaliman sebenarnya. Baik. Oke, tapi kembali lagi kepada takbir intikal. Jadi hukumnya sunnah bagi imam ataupun makmum ataupun orang yang sendirian, mau laki-laki ataupun perempuan. Sunnah saja. Kemudian yang berikutnya, tidak disunahkan untuk mengangkat tangan ketika bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat kedua. Karena nanti mengangkat tangan itu adalah ketika takbir atau ihram, kemudian ketika menuju rukuk, ketika menuju i'tidal, dan ketika bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Tapi kalau bangkit dari rakaat pertama menuju kedua itu tidak disunahkan mengangkat tangan. Tapi kalau mengangkat tangan gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa juga. Ya, tetapi itu bukan waktunya. Ya, tidak tepat. Tapi ya bukan berarti dosa atau kemudian nambah rukun, tidak. Itu tidak sampai demikian. Tetapi tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Kemudian yang berikutnya, dalam sebagian mazhab disunahkan untuk membaca ta'awudz lagi. Kenapa? Karena memang ta'awudz itu digunakan atau dibaca ketika hendak menjelang membaca Al-Quran. Dan ketika kita di rakaat kedua baca Al-Fatihah lagi, maka disunahkan baca ta'awudz lagi. Kenapa? Karena Al-Fatihah adalah Al-Quran. Tetapi kan tadi sudah baca di rakaat pertama. Rakaat pertama dengan rakaat kedua sudah terpisah bacaan-bacaan yang bukan Al-Quran. Maka sudah disunahkan lagi untuk membaca ta'awudz. Meskipun ta'awudz yang pertama itu jauh lebih sunnah. Makanya minimal rakaat pertama ta'awudz. Tapi kalau bisa rakaat kedua pun baca ta'awudz. Paling tidak itu dalam pandangan mazhab Syafi'i. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan tidak disunahkan untuk tidak disunahkan untuk membaca ta'awudz karena sudah ta'awudz di rakaat yang pertama. Kecuali rakaat pertama belum ta'awudz, silakan ta'awudz di rakaat yang kedua. Ya. Tetapi mazhab Syafi'i mengatakan disunahkan untuk ta'awudz di setiap rakaat. Kemudian yang berikutnya, rakaat kedua itu etikanya.
sunnahnya adalah ambil suratnya itu rakaat pertama lebih awal secara tartib mushafi dibandingkan rakaat kedua. Artinya kalau rakaat pertamanya kau baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya rakaat keduanya ambil al-qari'ah atau at-takatsur gitu. Jangan dibalik, rakaat pertama azalzalah, rakaat keduanya al-nasr. Sah, nggak masalah juga sebenarnya, cuma etikanya kurang tepat. Ya, agak kurang tepat begitu ya. Rakaat pertamanya kulhu, rakaat keduanya ayat kursi. Nah, ini kurang tepat. Ayat kursi dulu baru kulhu misalnya. Nah, itu lebih tepatnya begitu. Tapi wajib atau tidak dengan seperti itu? Tidak wajib. Karena sebagian ada yang kemudian gak nyaman. Oke ya, kalau gak nyaman doang gak apa-apa, tapi ketahuilah itu tidak wajib. Misalnya imamnya kok tiba-tiba rakaat pertama baca kuliah, rakaat kedua kok baca al-asr. Ini kan agak kebalik ini secara urutan. Gimana itu? Berarti imamnya kurang ngerti. Ya itu sunnah tau. Imam cuma meninggalkan sunnah itu kan gak masalah. Cuman yang mungkin sebagian dari kita kurang nyaman ya. Kurang nyaman itu perasaan yang sifatnya subjektif. Ya sudah, sesuatu yang subjektif ya selama masih kemudian sah ya sudah tidak masalah. Kan tinggal kebiasaan saja kalau seperti itu. Tapi ya memang sebaiknya imam paham bahwasanya memang utamanya yang awal dulu, baru rakaat kedua yang berikutnya yang terakhir. Oke, ini adalah kemudian teknis menuju rakaat yang kedua. Nah, rakaat kedua ini sama dengan rakaat pertama di luar itu sebenarnya. Apa saja yang sama? Yaitu sama-sama baca Al-Fatihah setelahnya. Setelah itu baca sama-sama baca surat setelahnya. Ini 4 mazhab sepakat rakaat kedua itu ada bacaan surat. Ya. Berbeda dengan rakaat ketiga dan keempat. Menurut jumhur maka tidak ada kesunahan membaca surat setelah Al-Fatihah. Tapi menurut mazhab Hanafi rakaat ketiga dan keempat pun itu tetap disunahkan baca surat lagi. Jadi kalau Hanafi itu 4 rakaat semuanya surat. Tapi kalau jumhur ulama dan suratnya cuma rakaat pertama. Nah, rakaat pertama dan rakaat kedua di dalam sholat jahar maka dijaharkan. Ya, sedangkan 3 dan 4 itu disirkan. Kecuali sholat taraweh yang atau sholat sunnah yang lebih rakaatnya daripada 2 rakaat tanpa ada tasyahud awal, maka rakaat ketiga atau keempatnya itu kemudian dijaharkan pula. Defaultnya 1, 2 jahar, 3, 4 sir. Tetapi kalau sholat sunnah yang rakaat pertama, kedua, ketiga, keempatnya itu kok gabung tanpa ada tasyahud awal, maka semuanya jahar dan semuanya baca sunnah. Ya, maka sebagian kawan-kawan kita yang dari Muhammadiyah biasanya langsung tarawih 4-3-3 kalau 4-3-3 formasi bola ya. 4-4-3 ya, 4-4-3, 4 rakaat, benar-benar 4 rakaat, 3 rakaat. Walaupun kalau kata Imam Nawawi, sholat tarawih itu nggak sah disebut tarawih kalau tidak 2 rakaat. Karena sholatul laili mathna dalam riwayat Muslim, sholat malam itu 2 rakaat. Nah, terus bagaimana dong hukumnya sholat tarawihnya orang-orang atau kawan-kawan kita di Muhammadiyah? Yaitu
kali istirahat ini dulu di Masjidil Haram, orang itu kalau sholat tarawih 2 rakaat istirahatnya ngapain? Tawaf. Beres tawaf, lanjut lagi sholat jamaah lagi 2 rakaat istirahat lagi, ngapain? Tawaf. Begitu terus, artinya berarti 4 kali tawaf mereka. 4 kali tawaf sunnah ditambah 20 rakaat sholat. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu tidak di pemerintahannya itu di kota Damaskus di Syria, bukan di Masjidil Haram. Jadi nggak bisa tawaf. Dan melihat enak banget ya jadi orang Mekah, jadi orang Masjidil Haram bisa tawaf terus di tarawihnya. Akhirnya ya udah deh, yang 4 rakaat yang tawaf yang mereka lakukan itu kita ganti dengan 4 rakaat. Nah, makanya 20 rakaat plus 4 kali istirahat, 4 rakaat kali 4 tambah 16. Makanya jadi 36 itu dari sini. Jadi tarawihnya 20, 16-nya itu adalah ceritanya istirahat gantiin tawaf gitu. Kurang lebih seperti itu. Zaman Umar bin Abdul Aziz yang kemudian menjadi pendapat mazhab Maliki. Maliki itu 36. Nah, kalau kita kok 36? 20 aja banyak protes ya. Di sini kalau nggak salah ada 11 ada 23. Dan alhamdulillah ya ramai yang 11 lah, itu sangat realistis gitu kan. Ya memang seperti itu. Dan untuk Jakarta, meskipun saya pribadi menguatkan pendapat bahwasanya tarawih itu di 20 rakaat begitu. Ya, 4 mazhab itu semuanya 20 rakaat, bahkan Maliki malah 36 gitu. Tapi ya kalau untuk saya berfatwa di Jakarta ya kayaknya 11 saja lah gitu ya. Kenapa? Ya, karena orang-orang di sini mungkin maghrib baru nyampe rumah. Kalau kemudian harus 20 ya saya paham lah. Kalau 20 kok kemudian secepat itu, saya udah bertahun-tahun Pak nggak ngimamin yang 20. Kemarin disuruh ngimamin yang 20 itu kerasa capeknya luar biasa gitu. Ustaz di sini Al-Fatihah 1 nafas, saya nggak kuat udah. Mungkin zaman dulu saya masih kuat, tapi karena sudah kelamaan di Jakarta yang 11 terus, jadi kan nyaman dengan 11, bacaannya santai segala macam. Tiba-tiba suruh 20 kalau pakai bacaan pelan, ya jadi lama banget juga. Jamaahnya juga protes gitu ya. Tapi kalau pakai yang cepat sayanya udah nggak biasa. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, oke, ini ngomongin sedikit tentang masalah tarawih. Kita lanjut lagi. Kemudian bedanya apa rakaat kedua dengan rakaat pertama? Nanti di rakaat kedua itu bedanya adalah ada yang namanya tasyahud awal. Nah, tasyahud itu sering juga kita sebut sebagai tahiyat. Kenapa kok disebut tasyahud? Karena ada kata-kata asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kenapa kita sebut tahiyat? Ya karena at-tahiyatul mubarakatus sholawatul thayyibatul lillah. Makanya doa iftitah itu juga selain disebut sebagai doa iftitah, juga sering disebut sebagai doa tawajjuh. Kenapa? Karena di dalamnya ada doa inni wajjahtu wajhiya. Nah, itu doa tawajjuh. Dan doa tawajjuh ini salah satu kesunahannya adalah nanti dibaca ketika sedang nyembelih hewan kurban. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Dan seterusnya. Oke. Kemudian tasyahud awal ini hukum yang pertama hukumnya menurut jumhur ulama, hukum daripada tasyahud awal adalah sunnah. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu taala anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzuhur. Pernah suatu ketika Rasulullah menjadi imam kami untuk sholat zuhur. Faqala min athnataini walam yajlis faqama min athnataini. Maka Rasulullah pun langsung bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Walam yajlis, beliau tidak melakukan tasyahud awal. Falamma qada sholatahu sajada sajdataini ba'da dzalika tsumma sallama. Kemudian setelah beliau lupa atau tidak melaksanakan tasyahud awal, di akhir sholat beliau melakukan 2 kali sujud sebagai sujud sahwi, kemudian setelah itu baru salam. Nah, ini dalil jumhur ulama bahwasanya hukum daripada tasyahud awal ini adalah sunnah. Kalaulah memang itu wajib, maka harusnya Rasulullah SAW yang tetap melaksanakan. Karena kalau rukun, maka tidak boleh ditinggalkan, tidak bisa diganti dengan yang lain. Nah, itu menurut pandangan jumhur ulama. Tetapi dari sini juga mazhab Hambali mengatakan hukumnya adalah wajib. Sebagai buktinya adalah buktinya Rasulullah kemudian menggantinya dengan sujud sahwi. Kalau
tidak perlu, kalau memang hanya sunnah saja, ya berarti tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Ya, ibaratnya begitu. Nah, kalau sunnah kan ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi kenapa Rasulullah sujud sahwi? Nah, karena perlu itu. Oh, berarti hukumnya wajib. Tapi tidak sampai rukun, ya, karena tadi konsep pembagian sholat di dalam Hambali itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak kenal itu, cuma rukun atau sunnah muakkadah atau sunnah yang biasa, sunnah abad atau sunnah hay'ah, udah gitu aja. Artinya kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i memang ini cuma sunnah muakkadah saja, sunnah abad saja, yang kalau ditinggalkan memang disunnahkan untuk sujud sahwi, tapi itu pun hukumnya cuma sunnah. Oke, sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Ada orang lupa bangkit dari rakaat, misalnya tadi tidak tasyahud awal langsung bangkit, misalnya langsung bangkit menuju rakaat ketiga, gimana? Ya sudah, biarin aja gitu. Terus nanti sujud sahwi apa enggak? Ya kalau imamnya sujud sahwi, makmumnya sujud sahwi. Kalau imamnya enggak sujud sahwi, ya enggak perlu sujud sahwi, ya. Tapi kan enggak sujud sahwi gimana? Kan tadi lupa, enggak apa-apa. Wong yang ditinggalkan cuma sunnah, masa sesuatu yang buat nempel jadi wajib? Kan enggak mungkin. Wong tahiyatnya saja sunnah, masa penggantinya malah jadi wajib? Ini kan enggak mungkin secara hukum seperti itu, kan kebalik. Maka sujud sahwi itu hukumnya sunnah, menjadi wajib jika imamnya sujud sahwi. Jadi kalau imamnya sujud sahwi, makmumnya wajib ikut sujud sahwi, wajib itu. Padahal yang lupa siapa? Imamnya. Makmum udah ngerti gitu ya, tapi lupa juga, ya udahlah, imamnya sujud sahwi, ya sudah kita ikut sujud sahwi. Sujud sahwi berapa kali? 2 kali. Ini kayak sujud sahwi juga perlu lah kalau kita bahas tentang masalah sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud yang jarang kita lakukan karena memang ya tidak direncanakan untuk terjadi, kecuali sujud tilawah direncanakan itu. Tapi kalau sujud sahwi direncanakan atau tidak? Tidak. Makanya karena tidak direncanakan, jarang terjadi, kita ilmunya kurang ngerti. Yang kalau tiba-tiba terjadi keanehan langsung panik kita, aduh ilmunya apa itu? Biasanya seperti itu. Maka perlulah kapan-kapan kita pelajari tentang sujud sahwi, sebab-sebabnya apa, dan seterusnya. Ini nanti menjadi satu pembahasan yang penting untuk kita pelajari, karena nanti ada beberapa hal yang terkait dengan batal dan tidak batal juga. Oke, kemudian yang berikutnya, duduk untuk tasyahud awal itu adalah iftirash menurut mazhab Syafi'i. Ini duduk iftirash seperti ini, ya, dan duduk tawarruk ya seperti itu. Ya. Iftirash itu duduk tasyahud awal, tawarruk itu duduk tasyahud akhir. Itu menurut mazhab Syafi'i demikian. Tapi nanti itu ulama berbeda pendapat terkait cara duduk di dalam sholat. Ada mazhab yang mengatakan pokoknya semua duduk untuk orang yang sholat, untuk perempuan itu adalah tawarruk, dan untuk laki-laki itu iftirash. Kenapa? Karena perempuan itu pokoknya sebisa mungkin pakai cara duduk yang feminin, yang menutup aurat. Nah, kalau iftirash itu nampaknya tinggi gagah. Kalau tawarruk itu kan kemudian gini, pokoknya lebih beginilah, lebih feminim lah. Nah, ini maka perempuan semuanya tawarruk dari awal sampai akhir. Kalau laki-laki semua iftirash, itu mazhab Hanafi. Nah, tapi kalau Syafi'i ya sebagaimana kita tasyahud awal ya iftirash, tasyahud akhir ya tawarruk dan segala macam. Nanti kita akan bahas terkait masalah itu. Oke. Nah, ini iftirash bagi laki-laki, tawarruk bagi perempuan ini. Sebagaimana hadis riwayat Al-Baihaqi, kana yafrushu rijlahu yusra wa yansubu rijlahu yumna. Rasulullah SAW itu menjadikan kaki kirinya sebagai tumpuan untuk duduk, dan kemudian kaki kanannya diberdirikan. Ya, iftirash. Ya, iftirash itu dari kata-kata firash. Firash itu artinya tikar atau karpet. Ya, yang maksudnya adalah kaki kiri kita dijadikan untuk alas duduk. Kan kalau iftirash itu kan kita duduk di atas kaki kiri. Kaki kanannya ngapain? Kaki kanannya itu berdiri. Itu iftirash. Nah, seperti itu. Ini pandangan mazhab Hanafi, laki-laki pokoknya iftirash dari awal sampai akhir semuanya duduk iftirash. Bagi perempuan tawarruk semuanya, karena alasan tadi, perempuan itu sebisa mungkin sujudnya, rukuknya itu
mungkin supaya dia itu lebih menjaga auratnya. Oke, aurat secara aurat itu yang wajib banget ditutup adalah aurat warna. Tapi kalau bisa aurat bentuk pun itu ditutup sebisa mungkin. Nah, jadi aurat itu ada bentuk, ada warna. Ya. Yang paling penting itu warna. Sholat pakai celana jin ketat itu sah. Yang penting warna kulitnya tertutup. Tapi kan aurat bentuknya tidak tertutup ini, nah, maka hukumnya makruh. Makruh dalam sholat. Nah, kalau di luar sholat tergantung kondisi. Kira-kira itu mengundang syahwat atau tidak, mengundang fitnah atau tidak mengundang fitnah, jadi haram. Gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya, kalau dalam pandangan mazhab yang lain dikatakan tawarruk semuanya. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fi sholati ja'ala qadamahu al-yusra baina fakhidhihi wa saqihi wa farasha qadamahu al-yumna. Rawahu Muslim. Disebutkan oleh Abdullah bin Zubair bahwasanya Rasulullah itu kalau duduk di dalam sholat, tidak disebutkan duduk yang mana, pokoknya kalau duduk di dalam sholat, beliau menjadikan kaki kirinya itu di antara paha dan sak. Nah, intinya dimasukkan ke kanan gitu ya. Kaki kirinya dimasukkan ke kanan, maksudnya itu ya tawarruk itu. Dan menjadikan kaki kanan itu sebagai atau duduk dihamparkan, tidak kemudian diberdirikan. Ini artinya adalah duduk tawarruk. Dalam pandangan mazhab Maliki, seluruh duduk dalam sholat itu adalah tawarruk. Mau laki-laki, mau perempuan, mau tasyahud awal, tasyahud akhir, semuanya tawarruk. Sunnahnya. Ya, tapi ya kalau duduk apapun ya boleh sebenarnya. Cuma sunnahnya itu tawarruk. Kemudian yang berikutnya, dalam pandangan mazhab Syafi'i itu iftirash di tasyahud awal dan tawarruk di tasyahud salam. Di tasyahud yang ada salamnya kita duduknya tawarruk. Karena satu hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari dari Abu Humaid menceritakan dari 10 sahabat Nabi. Beliau menceritakan bahwasanya 10 sahabat Nabi itu bercerita Rasulullah SAW ketika sholat fa'idha jalasa fil raka'ataini jalasa ala rijlihil yusra. Ketika Rasulullah itu duduk untuk rakaat kedua, maka beliau itu iftirash. Fa'idha jalasa fil raka'atil akhirah qadama rijlahul yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Maka ketika di rakaat yang terakhir beliau duduk tawarruk. Intinya yang di sini disebutkan duduknya begini-begini, maksudnya tawarruk. Nah, ini sumber perbedaan pendapat. Ya, dikatakan kalau di rakaat kedua Rasulullah duduk iftirash. Tapi kalau di rakaat terakhir beliau duduk tawarruk. Ya, ini disebutkan kalau di rakaat kedua iftirash, tapi kalau di rakaat terakhir itu tawarruk. Maka beliau mazhab Syafi'i pokoknya selain tasyahud salam maka duduknya adalah iftirash. Tapi kalau tasyahud untuk salam maka duduknya adalah tawarruk. Ini bagi makmum ataupun bagi makmum yang masbuk, misalnya imamnya sudah tawarrus, udah tawarruk untuk kemudian salam, ya kita karena tidak ada kepentingan salam, kita perlu nambah lagi, ya kita iftirash. Walaupun nanti ada beberapa riwayat. Oke, ini mazhab Syafi'i. Kemudian yang berikutnya, mazhab Hambali mengatakan iftirash pada tasyahud awal dan sholat dengan satu tasyahud. Pokoknya rakaat kedua iftirash. Tawarruk itu hanya pada rakaat terakhir yang tasyahudnya lebih dari satu. Oke, maka nanti perbedaannya adalah di sholat yang 2 rakaat. Sholat Jumat, sholat subuh, sholat sunnah. Itu tasyahud akhir duduknya iftirash atau tawarruk. Kalau pakai mazhab Syafi'i maka duduknya adalah tawarruk karena itu adalah tasyahud terakhir. Tetapi kalau pakai mazhab Hambali maka duduknya iftirash. Kenapa? Karena dia di rakaat kedua. Nah, tinggal pertanyaannya, kalau kita sholat subuh kemudian tasyahud, itu tasyahud terakhir atau tasyahud rakaat kedua, Pak? Tapi rakaat kedua apa bukan? Ya rakaat kedua. Tapi terakhir atau bukan? Ya terakhir. Jadi ini termasuk rakaat kedua
iftirosh saja misalnya begitu. Oke, tapi ini semuanya hukumnya sunnah. Yang mana kalaupun kemudian kita duduk dengan cara duduk apapun maka sudah sah. Duduk itu apa? Yang penting mohon maaf pantatnya nempel, udah selesai. Nempel apa? Nempel apa saja. Ya pokoknya tumpuannya itu salah satunya dengan pantat gitu. Maka itu sudah disebut sebagai duduk. Mau duduk selonjoran itu sah. Makanya orang kalau misalnya wah saya rukuk sujud berdiri bisa semuanya. Yang nggak bisa itu duduk sambil nekuk kaki, itu nggak bisa. Ya sudah, nggak usah ditekuk kakinya pas duduk. Bukan berarti kemudian adalah saya sholatnya di atas kursi saja. Ya kalau masih bisa duduk di bawah, meskipun nggak bisa nekuk, ya lakukan. Meskipun mungkin bentuknya jadi jelek, artinya mainnya susah apa segala macam gitu. Nah sebenarnya itu lebih utama untuk dilakukan. Ya. Kenapa? Ya karena masih bisa melaksanakan dengan tata cara yang minimalis itu bisa lakukan. Oh itu masih sah kok. Nah, kecuali memang mungkin pantatnya bisulan atau apa sehingga nggak bisa duduk. Wah itu ya wis pokok silakan gitu. Nah, itu lain lagi. Oke. Kemudian hikmah dibedakan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir itu apa? Satu, untuk lebih mudah mengingat rakaat. Ya, karena ini baru rakaat pertama maka iftirash. Kalau iftirash berarti masih belum terakhir di belum salah. Tapi kalau sudah tawarun berarti sudah tinggal salam. Ini kan lebih mudah untuk mengingatnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tasyahud awal itu sebentar, maka lebih cocok iftirash. Kita duduk iftirash itu tidak kuat lama. Tidak akan kuat lama karena tumpuannya kalau kita duduk di atas kaki kita sendiri itu bisa semutan lama-lama. Tetapi hikmahnya lebih mudah untuk bangkit, gitu ya. Cukup sebentar, tapi lebih mudah untuk bangkit. Sedangkan tasyahud akhir itu tawarun. Kenapa? Karena bacaannya lebih panjang dan duduk tawarun itu lebih nyaman untuk panjang, untuk lama. Udah tasyahudnya lebih panjang, sholawatnya lebih panjang, habis itu disunahkan untuk doa, maka tawaruk lebih cocok. Ya. Dan setelah itu tasyahud akhir tawaruk karena tidak perlu untuk bangun lagi. Karena kalau sudah tawaruk itu memang susah, lebih susah untuk bangun lagi. Nah, silakan praktekkan nanti ya, duduk tawaruk kemudian bangun, itu susah ya. Kalau nggak kemudian berubah cara duduk dulu baru bangkit, bisa. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah supaya masbuk bisa membedakan imam ini rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat keempat ini. Kan gitu. Ini tawaruk apa iftirash kan ketahuan nih. Tapi imamnya, karena kalau jamaah yang paling terakhir itu biasanya mereka akan tetap iftirash. Kenapa? Masbuk juga sholatnya kan gitu ya. Jadi bukan patokan imamnya. Ini imamnya itu rakaat kedua atau rakaat keempat. Karena kalau rakaat kedua kita tunggu saja sampai imamnya berdiri, kita masuk di rakaat ketiga. Tapi kalau sudah rakaat terakhir maka lebih baik masuk di situ. Wes nggak dapat apa-apa, nggak dapat rakaatnya, yang penting dapat jamaahnya. Karena bagaimanapun jamaah yang pertama, jamaah bersama imam utama itu lebih baik dibandingkan bikin jamaah baru setelahnya. Meskipun dengan jamaah yang baru itu dapat semua rakaat, dengan jamaah yang awal ini cuma dapat ujungnya saja, itu dapat tasyahud. Tetap lebih utama jamaah yang awal. Ini nampaknya sudah saya pernah jelaskan di sini. Oke, itu beberapa hikmah kenapa kok dibedakan antara tasyahud awal dan tasyahud akhir secara posisi duduk. Bagaimana jika masbuk? Ini ada beberapa pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tentu ini kita lebih detailnya dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan, al-masbuqu idza jalasa ma'al imami fi akhir sholatil imami fihi wajhan. Orang yang masbuk bagaimana cara duduknya ketika imam sudah di tasyahud terakhir sedangkan si makmum belum berada di tasyahud terakhir. Bagaimana? Maka ada dua wajah, dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Al-mansusu filhum wa bihi qata'a Syekh Abu Hamid wal Bandaluji wal Qadhi Abu Tayyib wal Ghazali wal jumhur yajlisu muftarishan li'annahu laysa akhir sholatihi. Bahwasanya beliau intinya duduk iftirash selama bukan tasyahud akhir milik dirinya. Imamnya mau tawaruk ya itu kan karena memang dia mau salam. Kalau saya kan masih belum mau salam, saya masih bangkit lagi, maka ya sudah iftirash. Pokoknya selain duduk untuk tasyahud iftirash.
cukup sampai tidak bangkit. Nunggu imam salam itu sudah dikatakan mengikuti imam. Masalah cara duduknya seperti apa itu bukan urusan. Sebagaimana kalau tasyahudnya imam dengan tasyahud kita bacaannya beda, itu tidak masalah. Tidak disebut nggak mengikuti. Imamnya Allahumma ba'id baini, makmumnya Allah akbar kabira, tidak masalah. Karena di situ tidak harus mengikuti. Yang harus mengikuti adalah ketika imam rukuk ya kita rukuk. Itu yang disebut mengikuti. Mengikuti yang wajib adalah dalam gerakan-gerakan. Ada juga yang ketiga, in kana julusuhu fi mahalli tasyahhudil awal dan masbuk iftarasha wa illa tawarraka li'anna julusahu hina idzin li mujarradi mutaba'ah. Ada pendapat yang ketiga, yaitu jika si makmum ini kok posisinya sedang kebetulan tasyahud yang kedua, misalnya sholat isya makmumnya masbuk 2 rakaat, berarti kan kebetulan pas tasyahud akhirnya imam adalah tasyahud awalnya makmum. Kebayang ya sampai di sini? Maka duduknya adalah iftirash. Kenapa? Karena rakaat kedua itu iftirash. Jadi dia punya kesibukan sendiri, punya kepentingan. Saya iftirash kenapa? Saya sedang tasyahud kedua, tasyahud awal maksudnya. Tetapi kalau tidak ada kepentingan itu, artinya misalnya masbuknya cuma 1 rakaat. Masbuknya cuma 1 rakaat yang mana duduknya makmum masbuk ini hanya untuk menunggu imamnya saja. Tidak ada kepentingan dia itu sunnah untuk duduk di waktu tersebut. Maka ya sudah, tidak ada kepentingan lain kecuali ikuti imam. Ya sudah, cara duduknya pun ikutilah imam. Orang itu. Oke, ini tentu agak bikin pusing ya, mikir ini rakaatnya berapa saya bahas. Pokoknya paling gampang, paling yang kita pakai ya sebagaimana yang biasanya. Pokoknya duduk sebelum tasyahud itu iftirash semuanya. Kalau pas kemudian mau salam, nah baru kita tawar. Oke, itu jika masuk. Kemudian jika ingin sujud sahwi gimana? Oke, ini kan kita perlu misalnya sujud sahwi ya. Kita akan melaksanakan sujud sahwi karena tadi salah, atau kita sholat sendiri saja, nggak usah jamaah. Kemudian di rakaat keduanya lupa nggak tasyahud awal, langsung bangkit menuju rakaat ketiga. Tapi kalau sudah terlanjur berdiri nggak boleh duduk lagi. Ya sudah, nanti mau tasyahud, mau sujud sahwi di rakaat terakhir sebelum salam. Duduknya tawarruk atau iftirash, kan berarti rakaat pertama, rakaat kedua lupa tasyahud, langsung rakaat ketiga, rakaat keempat duduk terakhir di tasyahud akhir. Kapan sujud sahwi dilaksanakan? Setelah kita baca tasyahud, fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam kita Allahu akbar sujud, Allahu akbar bangkit, Allahu akbar sujud lagi, Allahu akbar bangkit lagi, kemudian salam. Kebayang ya praktek sujud sahwi itu begini. Nah, duduk pas tasyahudnya apakah tawarruk atau iftirash? Karena ternyata dia duduknya bukan untuk salam, duduknya akan melakukan sujud lagi. Nah, ini menjadi masalah lagi. Ya, artinya menjadi pembahasan lagi, bukan jadi masalah, tapi jadi pembahasan. Imam Nawawi mengatakan, wa idza jalasa man 'alaihi sujud sahwi, dan ketika seseorang yang akan sujud sahwi itu kok nanti duduk fi akhirih, di dalam duduk terakhirnya, fa wajhan, maka ada 2 pendapat. Jadi 2 pendapat, ini 2 pendapat ya. Siapa namanya ulama? Ahaduha yajlisu mutawarrikan bi annahu akhir salatihi. Ya, bertawarruk. Kenapa? Karena dia adalah sholat terakhir atau duduk terakhir dirinya. Duduk terakhir dirinya, maka dia perlu untuk tawarruk sebagaimana ketentuannya. Pokoknya duduk terakhir tasyahud akhir adalah tawarruk. Tetapi yang pendapat kedua, ini adalah pendapat yang sahih, yang muqtamad. Yang sahih itu maksudnya pendapat resmi mazhab Syafi'i adalah yaftarishu, yaitu duduk iftirash. Fa'ala hadza idza sajada sajadatain sahwi tawarraka tsumma salam. Ya, jadi pas duduk untuk tasyahud akhir itu iftirash dulu. Kenapa? Karena setelah fil alamina innaka hamidum majid, dia akan sujud lagi. Setelah itu duduk lagi, kemudian sujud lagi, kemudian duduk lagi. Nah, duduk yang terakhir menjelang salam, itulah yang kemudian dia melaksanakan tawarruk. Bisa dipahami nggak Pak sampai di sini? Ya. Jadi tawarruknya kapan? Benar-benar di terakhir sebelum salam, itu yang tawarruk. Sebelum itu pokoknya iftirash semuanya. Itu pendapat yang resmi dari mazhab Asy-Syafi'i. Oke. Nah, batasan duduknya apa? Tadi kan dikatakan iftirash tawarruk dan seterusnya.
ada satupun cara duduk yang harus supaya sah sholatnya. Artinya mau duduk kayak gimana pun yang penting duduk maka sudah sah. Mau iftiros kayak tawaruk, harusnya tawaruk malah iftiros, harusnya iftiros malah tawaruk, ya. Harusnya duduknya tawaruk malah selonjor misalnya, itu sah. Bal kaifa wajada ajza'ah. Tapi bagaimanapun dia duduk cukup sah. Sawa'un tawarruka aw iftirashan. Baik dia itu mau duduk tawarruk ataupun iftiras. Aw madda rijlaihi. Nah, ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Ataupun pas sholat kakinya malah selonjor. Selonjor tahu ya? Kakinya selonjor. Sholat kakinya selonjor sah. Kalau ngomong sah, ya. Aw nasabaru bataihi aw ihdahuma aw ghairi dzalik. Ataupun kakinya diangkat begini. Sholat kakinya begini. Ini agak kurang ajar sih. Tapi sah. Ya kalau misalnya agak bisulan memang ya udah enggak apa-apa. Atau ya karena apa gitu misalnya, ini sah. Atau mungkin begini, yang satu selonjor yang itu begini, sah. Ya, walaupun tangannya jangan begini banget, kalau kayak gini terlalu nyantai lah gitu. Misalnya itu sah. Pada Imam Nawawi. Au hari tadi atau terserah. Tentu jangan dipraktekin di sini Pak ya. Apalagi nggak ada alasan tiba-tiba, wah ngetes ilmu, duduk tasawufnya, selonjor aja lah, pasilah aja lah begini gitu misalnya Pak. Oh itu bisa dicapali saja. Padahal sebenarnya sah secara fikih, tetapi ya kadang kita berbeda dengan apa namanya, dengan khalayak itu untuk apa? Kalau untuk cari sensasi ya pantas, kalau kemudian jadi ya dibully lah kurang lebih seperti itu. Tapi ya insya Allah kalau di masjid ini karena sudah tahu ilmunya ya mungkin aman-aman saja ya. Tapi kayaknya enggak juga sih, karena yang sholat sama yang ngaji kan lebih dikit yang ngaji gitu. Ya, nggak semua yang sholat itu ikut ngaji. Ntar lalu dia memahami. Oh yang ngaji juga gak semuanya paham gitu kan. Yang sama-sama ngaji pun yang belum tentu. Oh ya itu kan itu memang boleh ya tadi. Gitu. Baru udah dijelaskan gitu kan. Ibaratnya gitu. Itu pun belum tentu. Nah, tapi intinya boleh. Lakinna sunnah, tetapi sunnahnya adalah at-tawarruk fi akhir sholat wal iftiras fi maswa. Tapi sunnahnya adalah pokoknya setiap menjelang salam maka tawarruk, di luar itu maka iftiras. Duduk di antara dua sujud. Ya iftiras, tasyahud awal ya iftiras, tasyahud karena nungguin imam, salam karena kita masuk ya iftiras. Pokoknya semuanya iftiras kecuali sebelum salam. Duduk tasyahud akhir tapi nanti mau sujud sahwi itu pun juga disunahkan iftiras. Iftiras itu kayak gimana? Sudah disebutkan. Oke, ini batasan duduk yang rukun di dalam tasyahud awal ya. Duduknya rukun ya, duduknya itu yang penting duduk, tapi sunnahnya adalah iftiras dalam tasyahud awal, di dalam tasyahud akhir nanti sunnahnya adalah tawarruk. Oke, kemudian yang berikutnya masalah posisi tangan. Ini kalau tangan kiri Pak, tangan kiri itu wal mustahabu an yusatu asabi'ahu yadahu yusra ala fakhidhi. Tangan kanannya di seperti ini kan, tidak mengepal di atas paha kiri ya, dan di atas paha kiri tidak lebih dari dengkul. Jadi bukan megang dengkul. Ini mohon maaf, banyak yang pas duduk itu tangannya megang dengkul. Ya sah sih, tadi selonjor aja sah, masa kayak gini kan sah. Cuman kalau mau lebih tepat lagi, coba silakan praktekkan sejajar dengan dengkul nih, dan tangannya rapat, bukan begini, bukan lebar begini, bukan begini, tapi rapat. Itu tangan kirinya begini, sejajar dengan dengkul, bukan megang dengkul. Nah, karena kalau sebagian dari kita itu saya lihat ya, kadang saya juga bersunat kok kayak gini gitu kadang Pak ya. Karena memang ini sudah nggak terlalu kita perhatikan gitu. Sunnahnya itu begitu, bukan megang. Nah ini perlu pembiasaan ini. Nah tangan kanannya gimana? Nanti ada banyak riwayat. Begini ya. Cara megang jarinya untuk nanti tasyahud itu kan ngacung ibaratnya. Nah, itu nggak usah ngomongin ngacungnya gimana, ngomongin tangan yang selain yang ngacung ini gimana. Itu pun sudah banyak riwayat. Apalagi nanti apakah bergeraknya atas bawah, kanan kiri, atau kapan naik, kapan turun, hasil rame lagi. Kita insya Allah akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ini belum ininya ada segini, ada begini. Nah itu nanti, dan semuanya ada hadisnya. Cuman kita nggak pernah tumben aja hadis-hadis yang demikian. Ini banyak hadisnya. Oke, kita akan bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang. Allah
sehingga tidak nampak warna kulitnya, tetapi ketat seketat itu, hukumnya bagaimana? Sholatnya sah karena sudah menutup aurat. Tapi makruh, kenapa? Karena membentuk, bahkan untuk laki-laki. Buat laki-laki pun itu hukumnya makruh kita berpakaian dengan pakaian yang membentuk sekali. Ya, kalau misalnya yang agak longgar sedikit. Nah, ini. Tapi insya Allah kan kalau laki-laki meskipun membentuk tidak akan timbul fitnah, kan insya Allah kan begitu. Tapi kalau perempuan kan timbul fitnah, makanya itu yang haram itu karena timbulnya fitnah. Ya, kalau yang pakai tidak menimbulkan fitnah, insya Allah aman. Gitu. Nah, oke. Jadi tadi batasannya kalau dikur gimana? Sholat saja dengan cara seperti itu nggak apa-apa. Kalau ada sarung ya tambah sarung, kalau nggak ada ya cukup. Atau kalau nggak pakai jaket supaya kemudian tidak membentuk bagian-bagian yang memang perlu ditutupi secara bentuk gitu ya. Tapi kalau secara warna sudah tertutupi, sudah aman. Secara rukun atau secara syarat sah sholat gitu. Oke. Allahu a'lam bishawab. Monggo silakan. Oh ya Allah. Mana dulu nih? HP-nya dua soalnya. Emang kalau ada dua tuh bingung ya Pak ya? Satu aja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini sebetulnya penting, walaupun kita praktekkan sehari-hari, tapi ada hal yang pernah kita alami. Ini saya di airport, didaulat dari imam salat zuhur. Kemudian saya lupa rakaat kedua. Kalau lupa tasyahud awal. Ya, Oke. langsung berdiri. Oke. Setelah selesai, makmum pun protes. Setelah selesai sholat tadi ya? Ya, Oke. protes. Ada yang mengulang Oke. salatnya, tapi saya kena buru-buru. Pesawat saya mau berangkat, saya tidak mengulang. Oke. Jadi pikiran itu kan, makanya Jadi imam lagi. ini perlu sebetulnya kajian-kajian seperti ini. Itu satu. Yang kedua, ada kalau Muhammadiyah dalam sholat kan kita ikut imam aja, tidak perlu baca Al-Fatihah. Ini bagaimana?
Syafi'i sama Hambali saja. Artinya madhab juga gitu. Nah, secara tidak sadar kita tuh sebenarnya DNA kita tuh kayaknya Syafi'i kayaknya. Karena kalau ditanya tentang babi pasti langsung ngomong, oh ngaji semua atau pakai tanah kan gitu ya, pasti gitu. Nah itu madhab Syafi'i. Oke. Kemudian yang berikutnya memang betul ya, di Saudi ya, terutama kalau kita sedang haji atau umroh akan banyak melihat banyak orang itu sholat, memang akhirnya sholat paling ketat itu madhab Syafi'i. Dalam masalah bab ibadah, bab najis, bab makanan, bab muamalah itu paling susah Syafi'i. Syafi'i itu madhab paling susah. Maka kalau kita sudah terbiasa dengan Syafi'i, akan gampang kemudian adaptasi pakai madhab yang lain. Nah, coba bayangin, kayak Syafi'i sentuhan nama ibadah. Nah, kalau pakai madhab yang lain, apa-apa gitu. Dan akan jadi ketemu kelonggaran-kelonggaran. Kita kalau pakai madhab Syafi'i dan memaksakan semua orang Syafi'i, kita akan menganggap perempuan-perempuan Pakistan, India itu sholat biasa. Karena mereka sholat kan satu nggak pakai mukena, dua kakinya kelihatan. Mereka kan kalau sholat kan pakai sari-sari yang kayak gitu tuh, yang kadang pinggirnya juga kelihatan apa segala macam. Itu kalau pakai madhab Syafi'i selesai, nggak bisa begitu. Tapi kalau madhab Hanafi, batasan toleransi untuk kelihatan auratnya itu memang besar. Kaki itu termasuk bukan aurat. Ya gimana? Itu makanya kita kalau melihat madhab yang lain itu jadi terasa, wah kita tuh udah paling hati-hati banget gitu. Ya alhamdulillah ya, sudah terbiasa dari awal pakai yang ketat, itu akan lebih mudah untuk pakai ketemu madhab yang lebih ringan. Tapi nggak usah kagetan. Ya, artinya ya udah mereka dengan madhab mereka, kita dengan madhab kita. Hanafi itu pipis nggak cebok sah sholatnya. Cebok itu hukumnya sunnah. Itu sunnah lah, itu jangan dibilang mereka salah gitu. Itu dalam pandangan mereka nggak apa-apa. Tapi kalau kita kok pipis, mohon maaf mereka di BHB pun itu tidak wajib untuk istinja. Gitu. Sedangkan kita BHB, padahal madhab Syafi'i saja Pak, BHB kemudian istinjanya pakai tisu itu boleh, padahal kalau meskipun ada air. Misalkan dengan ke Singapura, kan adanya tisu. Nah, orang Indonesia biasanya bawa botol kemudian untuk ceboknya pakai air. Padahal kalaupun cuma pakai tisu sah. Tapi kan karena kita orang Indonesia yang air alhamdulillah melimpah, itu nggak akan pernah bisa terbiasa. Kalaupun dengan kok maksain BAB kemudian istinjanya pakai tisu, itu pasti habis itu jalannya agak ngekang dikit terus. Karena nggak terbiasa. Nah sholatnya sama nggak? Sebenarnya sholatnya sama, tapi kan itu nggak benar-benar bersih. Itu dimakfu, areasi itu kok kemudian tidak bersih dari najis 100%, itu dimakfu. Memang boleh dalam madhab Syafi'i. Beda sama tayamum. Tayamum hanya boleh kalau nggak ada air. Istinja pakai tisu boleh meskipun ada air. Beda. Nah, ini kan beda lagi. Tapi kadang kita dalam istinja malah kalau nggak ada air baru istinja pakai tisu. Sedangkan untuk tayamum ada air pun sudah tayamum, itu salah juga. Orang yang melakukan safar itu boleh tayamum nggak? Tidak boleh. Selama masih nemu air nggak boleh. Alasan tayamum itu tidak bisa menggunakan air, bukan safarnya. Kalau jamak sama kosor, yang penting safar boleh jamak, boleh kosor. Tapi kalau untuk tayamum, orang yang melakukan safar tidak boleh langsung tayamum, harus tidak bisa menggunakan air. Paham ya Pak? Jadi tayamum hanya untuk yang nggak nemu air, bukan untuk musafir. Kebanyakan yang nggak nemu air itu adalah musafir, tapi tidak selalu. Ini tolong dibedakan ini. Ya, karena ngehnya kita, kalau kita musafir langsung tayamum, nggak bisa. Tayamum itu alternatif kalau nggak bisa air. Kalau safar jamak kosong itu memang musafir langsung boleh tanpa alasan. Ya alasannya itu safar itu. Nah itu. Nih detail-detail seperti ini nampaknya kok perlu ditegaskan ulang supaya kita tuh karena kadang kita sudah salah persepsi. Nah gitu. Allah a'lam bishawab. Semoga oke, satu lagi. Terima kasih Ustaz. Tadi Ustaz katakan bahwa masalah pelaksanaan haji yang bagi yang sudah antri berpuluh tahun Bapak, jatahnya diambil oleh orang yang bayar lebih tinggi. Ini kan zalim Ustaz bilang tadi. Nah kalau zalim kan berdosa. Dalam hal ini siapa yang berdosa? Pemerintah pucuk pimpinan atau BPIH atau
bisa haji itu nggak usah pakai Mina gitu. Nah, itu sebenarnya lebih gampang gitu. Kan toh satu dia hukumnya cuma wajib bukan rukun. Udahlah yang sepuh langsung nggak usah pakai mina-minaan. Lempar jumrohnya wakilin aja udah. Misalnya kalau begitu langsung bayar dan saja misalnya. Itu mungkin kuota bisa nambah. Tapi ya sekali lagi haji itu bagi yang mampu. Yang nggak mampu mungkin sedih nggak bisa haji sampai meninggal. Mungkin sedih. Tapi ya minimal sama malaikat itu lolos. Kenapa kok nggak haji? Ya saya udah daftar tapi belum kepanggil malah udah kepanggil duluan ke sini kok. Kan misalnya begitu. Ada jawaban kan boleh gitu. Saya harusnya tahun depan ini buru-buru sih sampai ada jadi duluan ke sini malahan. Ya sudah selesai. Memang manis tato'a ilaihi sabila. Jadi haji, jangan berpikiran haji itu terjangkau semua orang. Emang nggak perlu. Haji itu bagi yang mampu gitu. Udah, maka haji mahal ya sudah biarin. Karena menurut saya 25 juta sebagai duit antri dapat porsi itu kemurahan buat saya saat ini ya. Karena gara-gara itu antrian jadi memberubah dan akhirnya banyak di ujung banyak yang nggak bisa lunasi juga toh kan gitu. Jadi udahlah mendingan dahulukan yang memang lebih mampu untuk berangkat duluan gitu karena memang dia yang lebih punya kewajiban itu sebetulnya. Nah kalau saya kok pikirannya begitu, jadi haji itu kewajiban bukan haji itu tamasya. Sebagian orang kan merasa kita mau haji, kita mau ibadah. Ya kadang ibadah itu pakai hawa nafsu. Ya kan kalau sebenarnya kalau haji adalah bagi yang mampu, saya belum mampu berarti saya tak perlu haji. Kan lebih senang harusnya kita. Tapi kan kayaknya, wah tapi saya pengen, udah pengen udah susah kan? Kalau sudah ngomongin pengen itu sudah susah. Haji itu kewajiban. Ya kalau kewajiban, namanya kewajiban. Kalau bisa kita nggak dapat kewajiban yang lebih banyak. Kalau bisa begitu. Tapi ya pastinya dalam hati pengen. Masa orang Islam nggak pengen haji, pastinya pengen. Nah itu makanya cobalah objektif pakai hukum, pakai ilmu supaya bisa menangkal sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu Pak pandangan saya terkait dengan masalah haji. Allahu a'lam bishawab.